eksisten apa ini? Sterilitas ya, sterilitas baik dari bulu ataupun rambut. Tindakan apa yang dapat dilakukan jika memegang atau memelihara jenggot dilarang dan tidak diperbolehkan karena rentan, rontok dan mengganggu hasil operasi dokter tersebut. Mohon penjelasannya. Tentu kalau Anda tanyakan kepada saya, gitu kan, saya sebagai dai yang memang memahami hukum Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak mungkin mengatakan kalau gitu cukur aja jenggotnya, gitu kan, atau silakan teruskan pekerjaan Anda. Kalau mau tanya secara hukum syar'i maka jawabannya jangan masuk ke situ, gitu kan. Cari spesialis yang tidak perlu seperti itu. Masih banyak spesialis yang lain kan, gitu kan. Silakan cari yang lain. Karena kalau sampai pada tingkat kita harus melanggar hukum Allah, maka ini nggak boleh. Untuk apa Anda mau kejar titel itu? Ijazah kedokterannya spesial yang dibawa ke kuburan nanti kita harus sama-sama kayak kamar kita, nggak bakal, nggak akan dibawa. Maka jangan sampai merembet kepada yang diharamkan. Udah, tadi saya bilang ya, kalau seperti ini Anda tetap masuk, berarti Anda cuma pakai selimut saja pada saat lagi dingin. Tutup tuh, ya udah berhenti, cari yang lain. Mentok, nggak bisa, cari yang lain. Ada, berdoa sama Allah SWT, pasti ada jalan keluar. Itu jawaban yang saya bisa berikan karena memang tidak mungkin kita mengatakan oh ya boleh silakan teruskan, nggak mungkin. Karena memang itu tidak boleh melanggar hukum Allah SWT. Bagaimana caranya jenggot dianggap tidak steril? Jenggot itu kan bisa dibersihkan juga, gitu kan? Kalau karena jatuh rontok ya itu mungkin karena ada faktor tertentu, tapi kalau dikatakan itu tidak bersih sementara itu perintah agama, perintah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini unik, aneh, aneh sekali. Dan terlalu banyak bahasan itu kalau hubungan dengan masalah ini, tapi saya melihat kesimpulannya adalah sebaiknya cari spesial yang lain. Minggu yang lalu saya jelaskan tentang kisah di Saudi. Bagaimana dengan TKW yang kena kisah penggal kepala sementara dia membela diri karena coba diperkosa majikannya. Itu kan pengakuan dia. Jadi di Saudi itu ada tim, teman-teman sekalian. Saya pernah tahu sendiri ada keponakan Raja Fahad dulu. Itu pangeran. Dia membunuh satu orang yang masuk ke rumahnya tanpa dia tahu ini orang siapa. Ternyata orang itu adalah kelompok Hizbah, kelompok Hayya bil Ma'ruf Nahi Munkar. Memang dia tugasnya dia itu memang memeriksa dan mengingkar mungkar, keburukan. Di rumah pangerannya ada berita kalau ternyata dia simpan minuman keras. Memang begitu informasinya. Dikasih surat 1 tidak mau dengar, surat 2 nggak mau dengar, ketiga akhirnya tim dari Hayya bil Ma'ruf ini kementerian sendiri naik ke temboknya, waktu masuk ditembak, mati di tempat. Diproses di pengadilan, ternyata ketangkap memang dia tembak secara pasti, keponakan Raja Fahad, gitu kan? Waktu itu raja beliau, gitu kan? Itu tetap kena kisos. Satu Saudi ibu, keponakan raja kena kisos. Rajanya sampai negosiasi sama ayahnya si laki-laki ini. Tolong maafin, apa saja yang kau minta bayar berapa undiahnya, dendahnya kita bayar. Kata dia tidak bisa, darah anak saya balas darah. Ayahnya orang biasa. Sampai pengadilan putuskan diiklankan malam Jumat pangeran si fulan telah membunuh dengan menembak orang usia begini, disebutkan namanya, keturunan raja Saudi, gitu kan? Sebab itu ponakan kakaknya dia, ibunya dia, kakak kandungnya Raja Fahad. Maka yang terjadi teman-teman sekalian apa? Dikisos, didatangkan di depan umum di Riyadh, di masjid. Yang duduk di sana ayahnya si anak yang dikisos, ibunya si anak ini sudah pingsan. Ini anak kesayangannya, pangeran. Langkah pertama akunya lewat, dia balik ke ayahnya itu anak laki-laki dia terdiam. Yang kedua balik terdiam. Ketiga pas angkat pedang si anaknya, ayahnya itu angkat tangan. Maafin. Heboh satu Saudi. Sampai diwawancarai bapak itu, kenapa anda maafkan sekarang? Kenapa nggak maafin dari awal, gitu kan? Bisa negosiasi dapat dia dan dalam Islam boleh negosiasi dia untuk bayar rendah, gitu kan? Dia bilang kalau saya maafkan waktu itu, kalau saya maafkan karena dia, saya nggak butuh dia. Saya ingin ini tidak terulang di negara ini. Jadi walaupun dia pangeran, dia harus tahu dia kena shock terapi harus, gitu kan? Maka saya maafin dan saya tidak butuh dia. Itu terjadi. Banyak orang, jadi di Saudi itu ada tim teman-teman sekalian. Tim pemerintah ini bukan main-main. Orang bisa menyebarkan isu karena di Indonesia ini dikemas ya. Saya sudah bilang teman-teman sekalian, kalau berhubungan dengan Mekah sama Madinah, apa saja pasti yang buruk diangkat, buruk-buruknya. Karena di sana kiblat-kiblat. Masalah kasus TKW diperkosa di Indonesia banyak pembantu diperkosa, banyak. Nggak pernah diangkat tuh.
Banyak TKW kita yang berangkat ke Hong Kong, ke Jepang, itu jadi pelacur di sana. Muslimah, banyak fakta lapangannya. Saya pernah dipanggil ceramah di sana, gitu ya. Gak pernah tuh diekspos. Kenapa yang di Saudi diekspos? Karena kiblat kita Mekah sama Madinah. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, Mekah, kehidupan Nabi SAW di Saudi itu, kehidupan Nabi SAW di Madinah, adanya orang-orang munafikin. Pasti berkait dengan keyakinan orang munafik, karena Nabi sampai meninggal masih ada orang munafik di Madinah. Adanya orang Yahudi hidup bersama Nabi SAW berinteraksi sama orang kafir. Adanya sahabat yang berzina dirajam. Ada sahabat yang minum khamr, mabuk, dicambuk. Ada yang mencuri, dipotong tangannya. Berarti akan ada, walaupun presiden kita doktor dari Madinah, ulama semua menterinya doktor juga, alim ulama semuanya, tetap akan ada komunitas ini. Ada orang munafik, jangan heran namanya Muhammad Ahmad Yusuf, tapi luar biasa benci dengan Islam. Terjadi di zaman Nabi SAW. Pemimpin munafik namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah namanya. Turun surah munafik kepada dia. Jadi ini tengah-tengah muslimin. Ada orang kafir, kita akan interaksi sama orang kafir. Jadi Saudi kalau menerima ekspor dari luar itu, Nabi SAW interaksi sama orang kafir. Sahabat belanja dari pasarnya orang-orang yang di Madinah. Gitu kan? Ada orang sahabat yang berbuat dosa, zina dirajam. Banyak hadis kan gitu. Ada perempuan yang dirajam, ada juga pernah perempuan yang ada laki-laki yang pernah mencuri, perempuan pernah mencuri namanya Fatimah lalu dipotong tangannya. Kemudian ada juga yang pernah berzina dicambuk, ada yang pernah mabuk dicambuk, gitu kan? Bahkan di zaman Umar bin Khattab itu menyebar maksiat. Umar bin Khattab khalifah yang sangat tegas, tapi di zaman beliau melipat gandakan double cambukan bagi orang mabuk yang 40 menjadi 80, double, gitu kan? Karena banyaknya orang yang mabuk pada saat itu. Padahal Umar bin Khattab tidak tahu tegasnya, gitu kan? Berarti ada ahli maksiat. Yang keempat ada orang beriman, dan ini yang komunitas terbesar. Maka 3 golongan tadi teredam dengan adanya satu ini. Artinya begini, Saudi sekarang pemerintahan yang kita masih ada Mekah sama Madinah kita hormati karena ini. Negaranya masih menjalankan hukum Islam, gitu kan? Paling tidak ada karaoke, nggak ada bioskop, nggak ada tempat hiburan yang kayak Indonesia, nggak ada. Saudi ada satu hiburan. Tapi bukan berarti lepas daripada dosa, ada dosa. Di zaman Nabi aja, Nabi masih hidup, ada orang berzina di raja, apalagi sekarang. Gitu. Ada orang di Saudi teman-teman sekalian yang belum pernah haji, ada, tinggal naik mobil menyeberang ke Mekah, ini ya haji, ada. Jadi ada kesalahan-kesalahan dan mereka punya tim, tapi khusus masalah kisos itu nggak sembarangan. Saya tahu betul di sana. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh itu karena membela diri karena itu, Saudi nggak akan semudah itu. Kalau anak raja saja bisa dihukum, pangeran, apalagi kalau orang biasa. Biasanya ini isu yang dilempar seakan-akan Saudi sengaja membolimi orang kita supaya heboh, gitu ya. Setelah TKI ditutup ke Saudi, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Iran sekarang mengajukan agar TKI Indonesia berangkat ke Iran. Akhirnya membeludak pemberangkatan dari negara-negara kafir. Saya waktu dipanggil ke Hong Kong ada 100.000 orang TKI kita di sana, 100.000 orang perempuan. Itu kerja bersihin patung-patungnya orang sana, gitu kan? Bekerja di klub malam, bekerja di tempat-tempat maksiat. Nah coba lihat efeknya. Pada saat mereka ke Saudi, kita selalu menyoroti 1-2 orang yang seperti ini dengan kisos, gitu kan? Atau mungkin diperkosa 1-2 orang, itu yang kita sorotin. Kita lupa waktu ketangkap TKI kita di Jeddah yang tidak punya izin itu jumlahnya 9.000 orang. Tidak ada izin tinggalnya, tinggal sana sudah 10 tahun. Di Indonesia sudah beli tanah banyak, gitu kan? Banyak tuh. Ada juga itu yang tidak izin ya, mereka ini dipulangkan. Itu baru satu kota Jeddah, belum kota-kota yang lain, sudah 9.000 orang. Ada juga satu sekolah seminari, kalau teman-teman belum tahu di Jawa Barat, saya lupa namanya, sekolah kristenisasi. Itu sekolah dan yayasan sosial di Jawa Barat, ya. Itu terbesar di Asia Tenggara. Dulu niatnya mengkristenkan Indonesia, suka membagi-bagi sembako. Waktu dibuka TKI ke Saudi, berhenti, tutup tuh yayasan tuh. Karena dia bagi-bagi Indomie, dia bagi susu, nggak ada di mana. Ada isi yang lain. Dosen saya di Madinah, Dr. Sulaiman Rohaili, dan ada banyak kisah seperti ini. Waktu datang TKW dari Indonesia kerja di sana, kita tahu dalam agama Islam boleh orang punya pembantu. Nabi SAW punya pembantu, yang lainnya punya pembantu. Antum punya di sini juga bisa punya pembantu di rumah, gitu kan? Yang penting ada hukum-hukum syar'i di sini. Tentu kita bicara masalah sekarang ruang itu ada di orang berangkat dari Jawa Barat, orang kita ini tidak ngerti ngaji, nggak tutup aurat, cuma pakai jilbab biasa. 2 tahun pulang hafal berapa juz Al-Quran, hafal sekian banyak ratus hadis,
dan bisa menjadi dai di kampungnya. Nah, waktu dia pulang, gitu kan, gajinya pun tidak dikasih sama Dr. Sulaiman Rahim. Beliau mengatakan, ini saya tahu karena seperti kakak saya sendiri, saya anggap beliau sebagai kakak saya yang pernah tabligh akbar di Masjid Istiqlal waktu itu kan, sama teman-teman Roja. Maka saya tahu sendiri dia bilang sama orang kita ini, kamu pulang ke Indonesia jangan kamu bawa gaji kamu 2 tahun saya simpan ini. 2 minggu lagi saya akan datang bawa langsung ke rumah kamu. Karena kalau kamu bawa di bandara Jakarta jangan diambil oleh orang-orang. Dan benar tuh, diambil banyak TKW kita dirampas hasil kerjanya. Gak pernah diekspos tuh kan. Berapa banyak yang diambil uang hasil kerja mereka, kesian, ditipu dan seterusnya. Lalu 2 minggu datang bawa ke rumahnya dibawa sendiri uang kamu gaji kamu. Dan banyak orang kita yang seperti ini. Sayangnya waktu sedang disorotin masalah adanya TKW kita yang sempat dikisos atau sempat ada diperkosa 1-2 orang ini, itu tidak sportif diangkat, dilupain yang ribuan orang. Pernah satu kali saya sempat mendapat berita ada seorang pengacara wanita di Jakarta ini muslimah tapi tidak pakai jilbab. Subhanallah. Saya dapat statementnya dia mengatakan di koran, kita harus sportif melihat kejadian seperti ini. Masa kita dengan 1-2 orang kejadian orang kita yang terdolimi pun kalau kita anggap terdolimi di Saudi, lalu kita anggap satu Saudi semuanya buruk, kita lupain kebaikan-kebaikan orang. Padahal banyak ribuan orang kita di sana yang kerja dapat penghasilan tapi tidak ada masalah. Kenapa kok disoroti? Sementara orang-orang kita yang pergi ke Australia, pergi ke negara-negara muslim, mereka banyak tertindas tapi mereka tidak dibahas tuh. Gitu kan? Kok bisa sampai seperti ini? Jadi maksud saya dari panjang lebar yang saya sampaikan teman-teman sekalian, saya bukan membela, tapi yang saya tahu ya, dari majelis itu di rumah Allah, tugas saya harus jujur menyampaikan apa adanya sebagai dai. Bukan membela Saudi, tapi saya membahasakan bahwasanya Saudi ini selalu disorotin dan penyorotnya ada kiblat Mekah dan Madinah. Apa saja? Kalau salah kita katakan salah, tapi saya tahu khusus tim kisos ini yang main-main. Ini betul-betul mereka punya kementerian sendiri, ya, dan itu keputusan mutlak, tidak boleh main-main. Dan kalau ada alasan bahwasanya dia membela dirinya sehingga dia lalu tetap dikisos, itu tidak benar. Saya yakin tidak benar. Ini pasti karena permasalahan dia menyerang ya tuannya sendiri, maka jadi masalah buat dia. Berapa banyak tuannya yang mengganggu pembantunya malah dia dihukum. Banyak kasus di Saudi, banyak sekali dilaporkan lalu kemudian dihukum, ya, di penjara, disuruh denda sekian banyak orang-orang itu dapat denda, dapat hasil bayaran dari pemerintah Saudi karena tuan-tuannya ada yang tidak benar. Itu banyak terjadi, banyak sekali, tapi tidak pernah diekspos kan, seperti itu. Ini yang saya tahu. Ustaz, kan dalam hadis disebutkan kalau kita sudah ditetapkan masuk surga dan neraka, lalu bagaimana kalau kita sudah ikhtiar ibadah ternyata masuk neraka juga? Lalu untuk apa ikhtiar itu? Tidak mungkin. Kalau sudah ikhtiar, nggak mungkin masuk neraka. Mustahil. Kata para ulama, akidah seorang mukmin adalah meyakini Allah itu ada dan meyakini semua apa yang Allah janjikan. Itu akidah kita. Salat, puasa, amal saleh, beriman dan amal saleh, Allah mengatakan kami akan masukkan dalam surga. Tak mungkin masuk neraka. Tak mungkin. Asal benar. Asal benar. Kalau salah baru. Jadi nggak mungkin. Kalau masalah hadis yang mengatakan masuk surga dan neraka, maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla sudah tahu siapa penghuni surga dan penghuni neraka. Dan kita akan bahas nanti di pasal khusus masalah qada dan qadar. Bagaimana memahami keputusan Allah dalam qada dan qadar itu. Saya tidak jelaskan sekarang, saya akan jelaskan di pertemuan insyaallah di babnya khusus masalah bagaimana memahami ada takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar. Kan? Ada perilaku kita lakukan itu Allah bebaskan kita memberikan, Allah akan hukum sesuai dengan keputusan yang kita ambil itu. Saya seorang terapis laki-laki, saya bekerja di suatu klinik stroke, pasiennya laki-laki dan perempuan. Bagaimana hukumnya mengobati pasien perempuan dengan menyentuh bagian tubuhnya seperti bahu, tangan, kaki, meskipun saya memakai kaos tangan, saya merasa tidak nyaman, tapi klinik mewajibkan menangani pasien perempuan. Setahu saya tidak ada masalah dalam pengobatan. Kalau dalam medis tidak ada masalah. Yang saya tahu itu semua tidak ada masalah. Makanya Nabi SAW di setiap peperangan beliau mengajak para sahabat untuk ikut, dengan para sahabat untuk ikut, dan banyak sahabat yang menjadi suster di kancah peperangan. Jadi kalau ada sahabat buka mereka obatnya. Jadi ulama sudah sepakat, tidak ada khilaf di situ antara bolehnya dokter perempuan, dokter laki-laki mengobati pasien perempuan, sebaliknya dokter perempuan mengobati pasien laki-laki. Itu dalam pengobatannya. Tapi kalau kita masih bisa mendapatkan sesama jenis lebih baik. Tapi ini hukumnya tidak ada masalah dalam Islam. Kalau dalam masalah pengobatan. Kalau menjelaskannya tentang hijrah,
hijrah fisik dan hijrah batin, bagaimana memahaminya. Sebenarnya kalau diitlakkan hijrah, maka yang dimaksud adalah hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Itu hijrah. Yang sebagai Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 100 ya. An-Nisa ayat 100 menjelaskan masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Al-ayat. Siapa yang berhijrah meninggalkan negara kafir kepada wilayah yang Islam, wilayah yang bisa beribadah seperti waktu itu dari Mekah ke Madinah, para sahabat hijrah, maka mereka akan mendapatkan peluang-peluang yang banyak dan juga rezeki yang luas yang Allah bukakan. Yaitu hijrah. Sebagai ulama menarik makna hijrah ke masalah meninggalkan semua yang buruk pada yang baik. Tapi ini istilah yang ditarik dari hijrah yang sebenarnya. Kalau hijrah yang sebenarnya adalah pindah dari negara kafir ke negara Muslim. Tapi kalau misalnya pun ada ulama yang mengatakan memang termasuk dalamnya adalah hijrah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik, dari kejahatan kepada kebaikan, maka itu juga bisa dimasukkan dalam kategori ini. Jadi kalau Anda mau mengambil makna hijrah secara lahir dan batin dan arti kata semuanya dimaksud hijrah makna pindah dari negara kafir ke negara mukmin dan juga hijrah dari perbuatan buruk ke baik, ini maksud saja maknanya, gitu kan? Tapi makna yang sebenarnya hijrah adalah pindah dari tempat lokasi yang Anda susah ibadah kepada wilayah yang kita bisa beribadah. Kita dianjurkan. Saya tadi di sekolah saya ada ibu-ibu cerita ke guru bimbingan konseling saya. Kebetulan saya dengar bilang kalau adiknya jadi ikut aliran yang sesat gitu. Dia ngomong kayak tasawuf gitu, Ustaz. Terus kata guru saya, tasawuf nggak sesat, justru ajaran Islam yang baik. Saya mau menanyakan tasawuf dalam Islam benar atau enggak, Ustaz? Ini ada saya angkat ya dalam di YouTube sudah diangkat masalah itu, tapi saya jelaskan lagi di sini. Tasawuf dia itu dari kata-kata suf itu kain kasar dan umumnya berwarna hijau. Itu asal kata daripada sufnya, gitu kan? Kalau orang yang memakai kain kasar dikatakan sufi, gitu kan? Menggunakan kain yang kasar itu secara etimologi, secara istilahnya, gitu kan? Kemudian berkembanglah itu dijadikanlah sebagai sebuah materi pelajaran, mata pelajaran dikatakan tasawuf. Mata pelajaran tasawuf dipelajarilah sekarang banyak di kampus-kampus kita, gitu kan, dengan materi tertentu. Saya coba datangkan historinya. Kata-kata suf dikenal dari tahun 110 Hijriah atau sebelumnya sekitar tahun 100 ya. 110 itu meninggalnya Hasan Basri kalau nggak salah. Tapi muncul di zaman Hasan Basri. Hasan Basri ulama tabi'in. Beliau yang disepakati sebenarnya dalam kisah tasawuf ini yang saya pernah pelajari memang dari buku-buku induknya juga. Hasan Basri pernah zaman itu baju ulama dan baju khalifah punya ciri khas. Jadi kalau orang pakai baju itu orang tahunya ini alim ulama nih, ada baju khas. Kalau raja juga ada baju kerajaan, orang jadi tahu. Sampai zaman khilafah Islam itu memang masih begitu. Ulama-ulama itu dihadiahkan pakaian tertentu mereka pakai sehingga kalau jalan orang tahu ini seorang alim, orang bisa bertanya pada dia, atau seorang keturunan raja. Hasan Basri waktu itu melihat ada satu khalifah di zaman beliau sudah mulai berlebihan dalam menggunakan baju, harganya terlalu mahal dan seterusnya. Maka beliau ingin menuntun khalifah tapi dengan santun. Beliau waktu datang ke istana, beliau tidak menggunakan baju keulamaannya, gitu ya. Tapi beliau menggunakan kain suf, kain yang kasar. Tujuannya untuk menyinggung khalifah, kalau jangan sampai pakai yang berlebihan. Saya saja seorang alim yang paham agama, saya tidak lakukan itu. Seperti itulah. Maka mulai semenjak itu khalifah jadi sadar dan mengubah, mulai kembali kepada kehidupan awal gitu. Terkenallah pakaian suf karena Hasan Basri yang pakai, gitu kan. Berkembang waktu, orang-orang menganggap mulai tersebar berita kalau orang tidak mau dunia, orang mau pakai baju kasar, makannya roti kering, gitu kan. Hidupnya pas-pasan, hidup di pinggir jalan, rumahnya nggak mewah, maka dikatakan ini nggak orang sufi, gitu. Begitu istilah, tapi itu nyebar ya. Itu bukan benar, bukan sebuah konsep yang memang benar bagian dari agama kita, bukan. Tapi menyebarlah istilah itu. Artinya orang yang berpakaian kasar, orang yang makan roti kering, semua itu adalah orang-orang yang sufi. Ada juga berkembang istilah orang sufi adalah orang yang
meninggalkan dunia untuk akhirat, sudah nggak mau dunia ini. Pokoknya penampilannya sebentar aja, pokoknya lewatin dunia, mati udah selesai. Nah itu yang dimaksud dengan orang sufi. Ini berkembang lebih jauh. Ada beberapa orang yang datang, dan ini awal berkembang biaknya sehingga muncul namanya tarekat. Tarekat itu dalam bahasa Arab namanya tariqah, jalan. Jadi diistilahkan tariqah artinya jalan menuju mengenal Allah, ya. Ada beberapa orang yang datang kepada ulama-ulama tabi'in seperti Hasan Basri, Sa'id bin Musayyab, kemudian Atha bin Abi Rabah, gitu kan, atau Al-Khurasani, banyak ulama-ulama, Sufyan al-Thawri. Mereka datang ke ulama-ulama ini. Lalu mereka belajar agama dari mereka. Tapi belajar agamanya ini 6 bulan, setahun, sebulan. Lalu mereka pulang ke kampungnya, ya, di pedalaman, lalu mereka mengatakan, saya muridnya Hasan Basri, saya muridnya Sa'id bin Musayyab. Apa yang terjadi kira-kira? Orang kan menghormati, karena itu nama-nama ulama besar. Jadi, saya pernah temui satu orang di Makassar, dia bilang sama saya, Ustaz, saya muridnya si Fulan, saya tahu di teman saya, terkenal sekali di Jakarta sebagai seorang dai. Padahal dia rumahnya baru belajar cuma 2-3 kali ikut pengajiannya. Dia mengaku muridnya itu gak benar, ya. Murid itu teman-teman sekalian beda. Ada orang simpatisan, ada murid. Simpatisan itu datang kapan bisa. Murid itu dimanapun Ustaz ini nyampaikan materi, dia hadir, dia ikutin, dia hafal statementnya, kisahnya, dalilnya, dia hafal, dia ikutin, gitu kan? Itu namanya murid lain. Memang Abu Hanifah pun menjadikan tolok ukur. Ada muridnya namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini belum tua, ya, sudah buka halaqah sendiri. Padahal Imam Abu Hanifah masih hidup. Sampai Abu Hanifah tanya, siapa tuh? Ada syekh yang datang ke kota kita? Kata murid-muridnya, bukan, itu Abu Yusuf, murid Anda. Dia juga buka pengajian di sana. Maka Abu Hanifah dihardik dia. Bagaimana kau bisa membuka halaqah sementara kau belum mengambil semua ilmu dari saya? Diberhentikan oleh Abu Hanifah rahimahullah. Karena memang tidak sembarangan, gitu kan? Baiklah, orang-orang yang pulang teman-teman sekalian di kampung lalu mengatakan, saya muridnya Sa'id bin Musayyib, saya muridnya Hasan Basri. Sampai pernah terbukti ada orang mengaku muridnya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Bayangkan ini dua ulama hadis yang mustaqim. Ini Ahmad bin Hanbal punya buku namanya Musnad. Itu bukunya ada di rumah saya. Salah satunya saya bikin waktu saya beli dulu masih 23 jilid, ribuan hadis isinya. Luar biasa, tebalnya luar biasa.